Halo Pak Anwar dan teman-teman semuanya, kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan mengenai PSAK 103, yaitu kombinasi bisnis. Sebelum masuk ke dalam materi, kami ingin memperkenalkan diri kami. Yang pertama itu ada Shania Maharani dengan NIM 2021 50174. Lalu ada saya sendiri Yovita Miguel dengan NIM 2022 529. Lalu ada Jericho Saverius Calviano dengan NIM 2022 50109. Lalu ada Sufi Ratnasari dengan NIM 2022 50206. Dan yang terakhir ada Muhammad Diki Cahyana dengan NIM 2022 50249. Pengertian kombinasi bisnis. Nah, kombinasi bisnis itu apa sih? Jadi, kombinasi bisnis itu adalah suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Nah, di dalam kombinasi bisnis itu ada dua pihak, yaitu pihak pengakuisisi dan pihak diakuisisi. Nah, pihak pengakuisisi itu adalah entitas yang memperoleh pengendalian atas pihak diakuisisi. Jadi, pengakuisisi itu adalah pihak yang mengendalikan pihak yang diakuisisi. Nah, pihak yang diakuisisi itu pihak apa sih? Nah, pihak yang diakuisisi itu adalah bisnis atau beberapa bisnis di mana pihak pengakuisisi yang telah saya jelaskan sebelumnya memperoleh pengendalian atas pihak diakuisisi dalam suatu bisnis. Nah, lalu selanjutnya itu tujuan dari kombinasi bisnis itu menurut PSAK 103 itu apa sih? Nah, jadi tujuannya itu adalah untuk meningkatkan relevansi, keandalan, dan daya banding dari informasi yang disampaikan oleh entitas pelapor dalam laporan keuangannya mengenai kombinasi bisnis dan dampak dari kombinasi bisnis tersebut. Lalu untuk mencapai tujuan tersebut, di dalam PSAK ini mengatur prinsip dan persyaratan tentang bagaimana pihak pengakuisisi atau acquirer. Yang pertama itu pihak pengakuisisi atau acquirer harus mengakui dan mengukur dalam laporan keuangan aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan non-pengendali dari pihak diakuisisi atau acquirer. Yang kedua, mengakui dan mengukur goodwill yang diperoleh dari kombinasi bisnis atau keuntungan dari pembelian dengan diskon. Yang ketiga, mengatur informasi yang diungkapkan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari kombinasi bisnis yang telah terjadi. Baik, untuk slide selanjutnya, saya akan membahas mengenai ruang lingkup dari PSAK 103, yaitu mengenai kombinasi bisnis. Nah, di dalam ruang lingkup ini, 02 menyatakan diterapkan untuk transaksi atau peristiwa lain yang memengaruhi definisi kombinasi bisnis. Pernyataan ini diterapkan untuk yang pertama, akuntansi pembentukan pengaturan bersama dalam laporan keuangan pengaturan bersama itu sendiri. Yang kedua yaitu akuisisi aset atau kelompok aset yang bukan merupakan suatu bisnis. Dalam hal tersebut, pihak pengakuisisi itu mengidentifikasi dan mengakui setiap aset yang teridentifikasi yang diperoleh di dalamnya itu termasuk aset yang memenuhi definisi dari dan atau kriteria pengakuan untuk aset tak berwujud sebagaimana telah diatur dalam PSAK 238 mengenai aset tak berwujud dan liabilitas yang diambil alih. Nah, biaya dari perolehan dari kelompok aset tersebut dialokasikan kepada masing-masing aset yang teridentifikasi dan liabilitas berdasarkan nilai wajar relatifnya pada tanggal pembelian. Transaksi atau peristiwa tersebut tidak menimbulkan goodwill. Lalu yang ketiga, kombinasi entitas atau bisnis pengendalian pada akhirnya dikendalikan oleh pihak yang sama dan pengendalian tidak bersifat sementara. Untuk 02A yaitu ruang lingkupnya persyaratan dalam pernyataan ini itu tidak diterapkan untuk akuisisi yang dilakukan oleh entitas investasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 110 yaitu laporan keuangan konsolidasi. Nah, investasi pada entitas anak ini disyaratkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
Nah, untuk mengidentifikasi kombinasi bisnis, itu entitas mengatur apakah suatu transaksi atau peristiwa lain merupakan kombinasi bisnis dengan menerapkan definisi dalam pernyataan ini yang mensyaratkan bahwa aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih merupakan suatu bisnis. Jika ada aset yang diperoleh bukan suatu bisnis, maka entitas pelapor mencatat transaksi atau peristiwa lain tersebut sebagai akuisisi aset. Hal ini terdapat pada paragraf PP05 sampai PP12D, yaitu memberikan pedoman untuk mengidentifikasikan suatu kombinasi bisnis dan definisi suatu bisnis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, yang selanjutnya ada metode akuisisi. Poin yang pertama, pengidentifikasian pihak akuisisi. Poin kedua, penentuan tanggal akuisisi. Poin ketiga, pengakuan dan pengukuran aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilities yang diambil alih, dan kepentingan non-pengendali pihak diakuisisi. Poin keempat, pengakuan dan pengukuran goodwill atau keuntungan dari pembelian dengan diskon. Ya, di next selanjutnya, pengakuan. Poin yang pertama itu mengklasifikasi atau menentukan aset dan liabilitas yang teridentifikasi. Poin kedua, klasifikasi berdasarkan kondisi pada tanggal akuisisi. Poin ketiga, pengecualian atas kontrak sewa operasi dan kontrak asuransi. Slide selanjutnya, ada pengukuran. Poin yang pertama, pihak pengakuisisi mengaku aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Poin kedua, pengukuran kepentingan non-pengendali baik pada nilai wajar atau pada proporsi kepemilikan non-pengendali atas aset neto teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi. Poin yang ketiga, seluruh komponen lain dari kepentingan non-pengendali diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi, kecuali terdapat dasar pengukuran lain yang disyaratkan oleh SAK. Oke, next selanjutnya, pengecualian pengakuan pengukuran. Yang pertama, pengakuan oleh SAK Liabilities Contingency PSAK 237 tidak berlaku. Yang kedua, pengukuran dan pengakuan pajak penghasilan atau PSAK 212, imbalan kerja atau PSAK 219, aset identifikasi atau nilai yang dijamin, sewa di mana pihak akuisisi merupakan penyewa atau PSAK 116 sewa. Yang ketiga, pengukuran. Hak yang diperoleh kembali aset terwujud penghargaan pembayaran berbasis saham atau PSAK 102 dan aset dimiliki untuk dijual atau PSAK 105. Baik, selanjutnya periode pengukuran. Poin pertama, jika proses kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan, pihak pengakuisisi melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai. Poin kedua, pihak pengakuisisi menyesuaikan secara retrospektif jumlah sementara yang diakui pada tanggal akuisisi untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan berdampak pada pengukuran yang diakui. Poin ketiga, pihak pengakuisisi mengakui aset atau liabilitas tambahan jika informasi baru diperoleh mengenai fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi. Poin yang keempat, periode pengukuran berakhir segera setelah pihak pengakuisisi menerima informasi yang dicari tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi atau mempelajari bahwa informasi lebih tidak dapat diperoleh. Goodwill, pengakuan mengakui goodwill pada tanggal akuisisi yang diukur sebagai A. Selisih lebih dari agregat dari imbalan yang dialihkan, nilai wajar tanggal akuisisi, kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi untuk kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, 41 dan 42, nilai wajar pada tanggal akuisisi, kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi. B. Atas selisih jumlah dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi. Pembelian diskon, jika jumlah A melebihi jumlah B,
pihak pengakuisisi mengakui keuntungan yang dihasilkan dalam laporan laba rugi pada tanggal akuisisi, terjadi karena pembelian terpaksa atau karena pengecualian. Sebelum diakui, pihak pengakuisisi menilai kembali apakah telah mengidentifikasi dengan tepat seluruh aset yang diperoleh dan liabilitas serta aset atau kewajiban lain. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh pihak pengakuisisi, liabilitas yang diakui oleh pihak pengakuisisi kepada pemilik sebelumnya dari pihak diakuisisi, dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh pihak pengakuisisi. Imbalan kontingensi timbul karena kesepakatan. Mengakui imbalan kontingensi pada nilai wajar pada tanggal akuisisi diklasifikasikan sebagai liabilitas atau ekuitas berdasarkan definisi instrumen ekuitas. Pengakuisisi mengklasifikasikan hak atas imbalan hasil yang dari imbalan yang dialihkan sebelum sebagai aset jika memenuhi kondisi tertentu. Akuntansi dan pengukuran setelah pengakuan awal. Secara umum, pihak pengakuisisi selanjutnya mengukur dan mencatat aset yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih terjadi, dan instrumen ekuitas yang diterbitkan dalam kombinasi bisnis sesuai dengan SAK Indonesia yang dapat diterapkan untuk pos-pos tersebut bergantung pada sifatnya. Akuntansi dan pengukuran setelah pengakuan awal. Yang pertama, hak yang diperoleh kembali, yaitu hak yang diperoleh kembali yang diakui sebagai aset tak berwujud diamortisasi selama sisa periode kontraktual. Aset identifikasi pada setiap akhir periode pelaporan selanjutnya, pihak pengakuisisi mengukur aset identifikasi yang diakui pada tanggal akuisisi dengan dasar yang sama dengan liabilitas atau aset yang dijamin, tunduk kepada setiap pembatasan kontraktual atas jumlahnya, dan untuk aset identifikasi yang setelah pengakuan awalnya tidak diukur pada nilai wajarnya, maka berdasarkan pada penilaian manajemen tentang kolektibilitas aset identifikasi tersebut. Ketiga, liabilitas kontingensi. Pihak pengakuisisi mengukur liabilitas kontingensi yang diakui dalam kombinasi bisnis pada nilai tanggal antara jumlah yang diakui sesuai dengan PSAK 237, jumlah yang pada awalnya diakui setelah dikurangi, jika dapat diterapkan, jumlah akumulasi penghasilan diakui sesuai dengan prinsip PSAK 115. Imbalan kontingensi. Beberapa perubahan nilai wajar imbalan kontingensi yang diakui pihak pengakuisisi setelah tanggal akuisisi mungkin dihasilkan dari adanya informasi tambahan yang didapatkan pihak pengakuisisi setelah tanggal tersebut tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi. Oke, selanjutnya membahas tentang pengungkapan. Pihak pengakuisisi mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan dapat mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari kombinasi bisnis yang terjadi. Jika pengungkapan spesifik yang disyaratkan oleh PSAK ini dan SAK Indonesia tidak mencapai tujuan yang ditentukan, maka pihak pengakuisisi mengungkapkan seluruh informasi tambahan yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tersebut. Ketentuan transisi. Dalam PSAK 103 umumnya harus diterapkan secara retrospektif. Artinya, entitas harus menyajikan kembali laporan keuangan komparatif sesuai dengan PSAK 103, kecuali jika tidak praktis. Untuk perbedaan book value sebelumnya dari perusahaan anak dan fair value investasi dari jumlah investasi kepada anak harus diakui dan disesuaikan ke saldo awal periode tahun buku. Selanjutnya, ketentuan transisi berlaku pada periode pertama kali PSAK 103 diterapkan. Entitas harus menyesuaikan laporan keuangannya untuk semua periode komparatif yang disajikan dalam laporan keuangan pertama yang mematuhi standar ini. Di sini adalah contoh pengukuran goodwill. Di sini P Company mengakuisisi S Company sebesar 6.500.000 pound sterling atau implied value. Di sini kita lihat
S company memiliki tangible asset sebesar 5.800.000 dan intangible asset 4 juta pound sterling. Jika dijumlahkan yaitu memiliki sebesar 9.800.000. Selain itu, S company memiliki liabilitas sebesar 3.700.000. Jika dijumlahkan maka akan menghasilkan 6.100.000. Ketika harga net asset sebesar 6.100.000 dan P company memberi atau mengakuisisi perusahaan ini sebesar 6.500.000, maka akan menghasilkan selisih sebesar 400.000. 400.000 ini akan diakui sebagai goodwill. Oke, selanjutnya, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.